Rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal terbagi menjadi dua jenis, yaitu koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif merupakan koreksi yang terjadi karena adanya biaya fiskal yang menurun atau penghasilan yang meningkat, sehingga menyebabkan meningkatnya laba fiskal. Sedangkan sebaliknya untuk koreksi negatif, terjadi karena adanya biaya fiskal yang meningkat atau penghasilan yang menurun, sehingga menyebabkan laba fiskal menjadi menurun. Adapun format untuk pengerjaan koreksi fiskal terbagi menjadi dua, yaitu Format 1, di mana koreksi fiskal dilakukan berdasarkan beda tetap dan beda waktu, serta format 2, dilakukan dengan menambah kolom koreksi fiskal di antara kolom data komersial dengan kolom data fiskal. Pada kolom koreksi fiskal, kita dapat mengisi dengan koreksi positif atau koreksi negatif pada setiap aspek-aspek penghasilan maupun biaya yang akan menambah atau mengurangi jumlah komersial sehingga diperoleh jumlah fiskal. Pada skema perhitungan pajak penghasilan badan, koreksi fiskal ditempatkan setelah laba komersial, di mana koreksi ini merupakan penjumlahan dari koreksi positif yang telah dikurangi dengan koreksi negatif. Mengapa perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal? Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena adanya perbedaan perhitungan antara laba komersial dengan laba fiskal. Untuk itu, perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal agar diperoleh laba fiskal yang sesungguhnya. Apa yang menyebabkan perbedaan tersebut? Perbedaan tersebut disebabkan oleh 3 faktor, yaitu metode dan prosedur akuntansi, pengakuan dan perlakuan penghasilan, serta pengakuan dan perlakuan biaya. Contoh dari perbedaan metode dan prosedur akuntansi adalah penilaian persediaan, di mana pada komersial dikenal dengan 3 metode, yaitu FIFO, LIFO, dan average. Sedangkan pada fiskal hanya ada 2 metode yang diakui, yaitu FIFO dan average. Kemudian penyusutan dan amortisasi, serta penghapusan piutang. Penghasilan diperoleh dari pendapatan dan penghasilan lainnya. Nah, di dalam penghasilan tersebut, ada penghasilan yang merupakan objek pajak, bukan objek pajak, maupun objek pajak yang bersifat final, di mana biaya untuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak serta penghasilan yang bersifat final tidak boleh dijadikan beban bagi perusahaan. Apabila wajib pajak tidak melakukan pembukuan secara terpisah mengenai biaya-biaya tersebut, maka untuk menentukan besarnya masing-masing biaya tersebut harus dilakukan secara proporsional. Adapun 2 jenis biaya, yaitu operating expense dan capital expense. Operating expense merupakan biaya yang pada tahun bersangkutan, seperti gaji, pembelian bahan baku, biaya administrasi, dan sebagainya. Sedangkan capital expense merupakan biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, seperti pembelian kendaraan, komputer, gedung, mesin, dan sebagainya. Pembebanan biaya ini dilakukan secara bertahap melalui penyusutan dan amortisasi. Namun, di dalam kedua jenis biaya tersebut, terdapat biaya yang boleh dijadikan beban, yaitu deductible expense, dan yang tidak boleh dijadikan beban, yaitu non-deductible expense. Apa saja yang termasuk ke dalam deductible expense dan non-deductible expense?
kerjain soal di depan.